Gempol Klowodur Sumberjo Sidomulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu lagi dengan saya Dede Promes Channel. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Saya doakan para pemirsa selalu saya diberikan kemudahan di segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Sumberagung, tepatnya di Dukuh Beringin, Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Nah ini Bolo, ini adalah jalan yang disebut dengan lurung. Lurung itu jalan yang kecil yang istilahnya tembus antar desa ya. Namun di antara dua desa ini masih banyak sawah, belum banyak perumahan, sehingga disebut lurung. Kita mengarah ke Desa Klowodur Bolo. Kondisinya untuk lingkungan di sini masih asri, banyak pepohonan dan dihiasi dengan persawahan. Di sana kita bisa melihat hutan Blora yang masih kaya dengan hutan jatinya. Ini kita menuju ke arah timur Bolo. Ini adalah jalan dari Sumberagung atau di Dukuh Beringin menuju Desa Klowodur yang nantinya akan tembus di Dukuh Sumurbulu atau di RW 2. Bolo-boloku semuanya, di sini banyak kisah yang mungkin suatu saat akan saya ceritakan secara terperinci terkait dengan yang namanya Suro Sentiko. Maka ada yang mengatakan bahwa Suro Sentiko ini sebagai pejuang zaman dahulu yang merupakan, orang sini menyampaikan bahwa beliau ini adalah salah satu wali Jawa. Jadi kalau wali Jawa itu istilahnya kejawennya masih ada. Jadi dulu ada Suro Sentiko dan Noyo Sentiko. Nah, Sentiko itu yang kita sebut sekarang sebagai Noyo Gimbal. Suro Sentiko adalah seorang pejuang yang mana beliau berasal dari Solo, kemudian beliau istilahnya mengembara sampai sini dan menyebarkan ajaran-ajarannya sampai di Desa Klowodur ini dan sampai menetap di Desa Klowodur, desa depan kita nanti. Kemudian ya ada yang namanya Mbah Engkrek. Ini juga salah satu tokoh-tokoh yang ada di Desa Klowodur yang namanya cukup terkenal di beberapa literatur karena beliau-beliau ini memiliki suatu ajaran yang masih digunakan sampai saat ini oleh sebagian orang. Terkenal karena kejujurannya, terkenal karena dia tidak mau membayar pajak kepada Belanda karena merasa bahwa tanah bumi pertiwi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada manusia untuk dikelola, sehingga mereka andaikan mau membayar pajak istilahnya itu berupa ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita sudah memasuki perbatasan antara Desa Sumberagung dengan Desa Klowodur Bolo. Kita memasuki wilayah Dukuh Sumurbulu. Nah, ini memang jalan ini jarang dilewati orang karena lewatnya yang tadi ke arah kiri tadi menuju Dukuh Sale yang sudah masuk di Desa Klowodur. Di sebelah kiri saya itu panennya unik Bolo. Jadi bukan panen, ini membersihkan tebon ya, bukan tebon jagung dengan menggunakan mesin rumput untuk memotong sisa-sisa jagung yang sudah diambil buahnya. Jadi ini mempercepat kerja sambil membersihkan rumput ikan. Bolo-boloku semuanya, jalan ini dulunya sangat ramai ketika siang, namun malam hari ini jarang yang berani lewat sini karena mungkin agak sepi. Jadi mungkin pengaruh hal-hal yang mistis itu masih banyak di sini, sehingga jarang yang lewati sini ketika malam hari. Dan kabarnya banyak yang mengalami gangguan di daerah sini terkait jalan ini yang sepi ini. Nah, ini sudah mulai ada perumahan banyak ini
Ini juga baru kisaran 4 tahun 5 tahun yang lalu berdirinya juga. Nah, setelah masuk Duko ini, Duko Sumberbulu, baru kita bisa merasakan jalan yang halus. Ini ada cor sedikit karena dulu memang daerah sini rusak parah ini karena ada tergerus air ini. Nah, kita masuk sini ke Duko Sumberbulu Bolo. Ini di RW 2 Desa Klawadhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora Bolo. Kehidupan masyarakatnya seperti ini. Kebanyakan memang perumahannya sudah padat dan kehidupan sosialnya sudah bervariasi, mulai dari tingkat ekonominya maupun segi pekerjaannya. Ada yang petani, ada yang pegawai ada yang PNS atau ASN, kemudian ada yang sebagai tentara. Namun kalau di sini Bolo, perlu saya sampaikan, ini yang sebelah kanan ke arah Randu Batung, kita ke arah kiri ke arah Blora Kota. Perlu saya sampaikan, saya lanjutkan bahwa di sini tidak ada yang jadi polisi dan menetap di sini Bolo. Di desa ke kantor balai desa ini tidak ada yang berani menetap di sini ketika menjadi polisi, karena sudah menjadi pantangan bagi warga Klawadhuwur untuk menjadi polisi dan berdomisili di desa Klawadhuwur. Ini adalah satu mitos yang sampai sekarang masih berlaku ini Bolo. Jadi tidak ada polisi yang menetap di desa Klawadhuwur ini, khususnya di Dukuh Klawadhuwur ya Bolo. Kalau mungkin di daerah Klawadhuwur dukuhan yang lain seperti Badong, karena pada dasarnya Klawadhuwur ini terbagi menjadi yang pertama itu Dukuh Wetrangkul, di situ karena ada wet yang dirangkul hingga menjadi nama Wetrangkul. Kemudian ada Klawadhuwur sendiri, kemudian ada Sumengko. Setelah Sumengko ada yang namanya Sale, kemudian Badong, kemudian Badong Geneng. Jadi ada beberapa dukuhan yang ada di desa Klawadhuwur ini. Ini kita sudah mulai menanjak. Ini istilahnya kotanya Klawadhuwur Bolo. Kondisinya seperti ini. Nah, ini ada sebelah kanan saya ini SDN 1 Klawadhuwur. SD-nya besar luar biasa ini Bolo, halamannya luas sekali. Kemudian untuk yang depan ini sebelah kiri ada makam di desa Klawadhuwur ini. Di situ tertuliskan semboyan gotong royong. Jadi masyarakat Klawadhuwur itu memang sangat mengutamakan gotong royong, karena dengan adanya gotong royong kita bisa maju bersama, merasakan bersama, baik itu yang nikmat ataupun tidak, sehingga kita bisa saling memahami, mengerti dan melengkapi Bolo. Ini masih masuk wilayah Klawadhuwur, ini di RT 7 Bolo. Sampai sini. Ini rencana mau dibangun toko. Toko itu bengkel las. Juga ada bengkel tambal ban Mbak Lis. Nah, itu salah satu guru di SDN 1 Klawadhuwur. Sebelah kanan saya kita bisa melihat tumbuhan tebu Bolo. Ini tanah gige ya, tanah milik desa yang ditanami tebu. Nanti untuk asetnya bisa dimasukkan ke kas desa. Nah, ini ada rumah joglo Bolo, ini juga dijual Bolo. Untuk harga bisa tanya ke Pak Sulis Sumbragung, itu miliknya Pak Sulis, pengusaha kayu di Klawadhuwur Bolo. Sebelah kiri juga ada bangunan baru, ini kabarnya milik jenderal, namun saya juga belum konfirmasi apakah benar atau tidak, saya kurang paham. Ini ada ikan dan ayam bakar Sanjaya Bolo. Bagi yang ingin pertemuan ataupun mungkin ingin makan-makan dengan keluarga, bisa makan di Sanjaya. Sebelah kanan saya ada persawahan. Ini banyak didominasi persawahan untuk daerah sini memang. Sebelah sana ada yang namanya pohon kembar Bolo. Itu tanaman sudah sejak sebelum saya lahir itu sudah ada. Itu sudah usianya sudah hampir 100 tahun lebih itu. Dan menjadi ikon perbatasan antara
Desa Klopo Dhuwur dengan Desa Jepangrejo. Sebelah kiri saya ini ada klinik Bakti Padma. Sekarang sudah tutup karena sepi pelanggan. Rumah sakit kok pelanggan ya, bukan pelanggan ya. Hanya sebagai yang memeriksakan diri ke situ, karena kebanyakan mereka memeriksakan diri ke Kota Blora di rumah sakit umum atau di rumah sakit swasta yang lain di kota sana. Mungkin karena aksesnya juga lebih mudah, peralatan juga lebih lengkap. Di rumah Kepala Desa Klopo Dhuwur untuk saat ini tahun 2024. Nah, ini yang disebut dengan Dukuh Badong Geneng Bolo. Jadi kalau sampai sini Badong Geneng, nanti turun ke arah kiri sana sekitar 200-300 meter itu udah masuk Badong Ledok Bolo. Nah, sampailah kita di penghujung Desa Klopo Dhuwur. Di depan sana ada jembatan. Jembatan ini seperti ikonnya tol Pulau tol ini ya, tol mana itu? Yang antar provinsi itu. Nah, jembatannya unik ini Bolo. Ini baru diresmikan kemarin di tahun ini juga di awal Januari. Nah, itu perbatasan Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo. Kita memasuki Desa Gedong Sari. Ini juga masih Kecamatan Banjarjo. Ini ada pasarnya. Nah, di situ tadi yang disebut dengan Pasar Badong. Meskipun namanya Pasar Badong, tetapi dia berada di Desa Gedong Sari. Saya kira cukup sekian dulu Bolo. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan Bolo-bolo ke semuanya. Apabila ada tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa share, like, komen pada channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.